Renato Sanches tebar kode siap merapat ke AC Milan. Gelandang klub Lille, Renato Sanches, mengakui ada ketertarikan dari AC Milan dan Arsenal, namun dia memberikan isyarat lebih tertarik gabung Rossoneri. Sanches sempat tampil ambyar saat bermain di Bayern Munchen, demikian juga saat dipinjamkan ke Swansea City. Sanches kemudian dilepas ke Lille pada tahun 2019 lalu. Di klub Prancis inilah, pria Portugal tersebut menemukan performa terbaiknya. Nama Sanches kemudian menarik perhatian saat tampil di Euro 2020 kemarin. Ia akhirnya dikabarkan masuk radar sejumlah klub besar Eropa. Beberapa klub yang dikabarkan tertarik kepada Renato Sanches antara lain adalah Arsenal dan AC Milan. Sanches mengakui bahwa ia tahu ada kabar yang menyebut kedua klub itu tertarik memakai servisnya. Mungkin Milan dan Arsenal tertarik tetapi saya tidak tahu, kata Sanches kepada El Equipe. Dari kedua klub itu, Sanches lantas memberikan isyarat bahwa ia lebih condong pindah ke AC Milan. Ia terkesan dengan sejarah Rossoneri sebagai salah satu klub terbesar dan tersukses di Eropa. Milan adalah klub besar dan bersejarah. Ini berkelas, saya suka mereka, akunya. Renato Sanches kemudian mengatakan ada klub yang sudah menghubunginya sejak ia enggan membeberkan nama klub tersebut. Namun ia menambahkan jika saja klub itu ingin merekrutnya, entah Januari atau Juli 2022 nanti, ia siap untuk segera angkat kaki dari Lille. Saya berbicara dengan agen saya tahu klub mana yang menelpon dan mana yang tidak, tetapi saya tidak bisa mengatakannya sekarang, serunya. Tapi saya tahu saya siap. Jika ada tawaran masuk, saya akan mencari tahu apa yang terbaik untuk saya, tegas Sanches. Sekarang ini Renato Sanches masih terikat kontrak dengan Lille sampai tahun 2023 mendatang. Sejauh ini ia telah bermain 67 kali bagi klub Ligue 1 tersebut dengan sumbangan 5 gol dan 6 assist. Kabar baik Milanisti, Maignan bisa kembali main lebih cepat. Kiper AC Milan Mike Maignan dikabarkan telah mendapat izin untuk kembali membela Rossoneri setelah masa penyembuhan pasca operasi sejak 13 Oktober lalu. Mike Maignan telah memulai Liga Italia musim 2021-22 dengan penampilan terbaik. Ia menjadi kunci bagi Rossoneri, namun ia mendapat cobaan berupa cedera pergelangan tangan kiri. Mike Maignan lantas menjalani operasi di pergelangan tangannya beberapa waktu lalu. Kondisinya disebut cukup parah, sehingga diprediksi tak akan tampil untuk Rossoneri hingga awal tahun 2022. Namun terkini seperti laporan dari Corriere della Sera, kiper berusia 26 itu merumput lebih cepat dari perkiraan karena mengalami progres yang baik. Ahli bedah yang mengoperasi pergelangan tangannya dilaporkan telah memberikan izin kepada mantan bintang LOSC Lille itu untuk mulai bermain lagi. Sebelumnya Maignan sudah mulai bergabung dengan sesi latihan klub sejak 2 minggu yang lalu, namun saat itu kiper jebolan Paris Saint-Germain hanya latihan ringan. Maignan belum akan dibawa AC Milan saat melakoni laga berat di Liga Champions bertandang ke Wanda Metropolitano, kandang Atletico Madrid tengah pekan nanti. Namun sang kiper utama itu kemungkinan bisa menjadi starter ketika AC Milan menjamu Sassuolo pada Minggu 28 November 2021 mendatang. Kabar ini tentu saja membuat para fans AC Milan girang. Pasalnya kiper kedua mereka, Cyprien Tatarusanu, baru saja membuat blunder saat Rossoneri kalah dari Fiorentina akhir pekan lalu. Tatarusanu kehilangan kontrol atas bola setelah berhasil menangkapnya saat mengantisipasi tendangan pojok Fiorentina. Bola yang lepas langsung disambar Alfred Duncan untuk membawa La Viola unggul. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Fiorentina dengan skor 4-3. Ini merupakan kekalahan pertama AC Milan di Liga Italia musim 2021-22.
Alarm buat AC Milan. Manchester City mulai lirik Rafael Leao untuk gantikan Sterling. Raksasa Liga Italia, AC Milan, tampaknya harus mulai waspada dengan pergerakan Manchester City. Pasalnya, The Citizen mulai melirik Rafael Leao untuk jadi suksesor Raheem Sterling yang segera angkat kaki dari Etihad Stadium paruh musim nanti. Masa depan Raheem Sterling tengah diungkit-ungkit dalam beberapa pekan terakhir, terlebih saat ex-Liverpool tersebut sudah memproklamirkan dirinya untuk hengkang jika The Citizen tak membutuhkan jasanya lagi. Rumor kepergian Sterling kian memanas setelah Barcelona di bawah juru taktik anyar Xavi Hernandez membidik Sterling untuk menyempurnakan skema andalannya 4-3-3. Manchester City sendiri kabarnya memberikan lampu hijau untuk melego Sterling paruh musim nanti dengan status sebagai pemain pinjaman. Selain itu, The Citizen juga bakal melepas Sterling setelah mereka menemukan penggantinya mengingat Manchester City memainkan banyak kompetisi. Jika Sterling hengkang, stok winger di Etihad Stadium otomatis akan berkurang. Tak butuh waktu lama, kini Manchester City sudah mengantongi suksesor Sterling. Dan sosok yang disasar The Citizen untuk dibidik adalah wonderkid AC Milan, Rafael Leao. Kabar Rafael Leao dibidik Manchester City untuk menggantikan Raheem Sterling dibocorkan oleh Calcio Mercato. Dalam laporan tersebut, The Citizen serius untuk menggait Leao. Tanpa kehilangan Sterling, Manchester City kabarnya sudah mengamati Leao sejak lama. Terlebih lagi, saat pemain berusia 22 tahun itu menunjukkan penampilan yang impresif bersama AC Milan. Dengan keterampilannya yang sudah teruji di klub besar, Pep tak berpikir dua kali untuk menjadikan Leao sebagai sosok protagonis di barisan ujung tombak The Citizen. Tercatat, saat ini Leao memang jadi tumpuan utama AC Milan dalam urusan mencetak gol. Kendati bukan bomber murni, namun ia sukses melesatkan 4 gol serta 1 assist di Liga Italia musim ini. Selain itu di kancah Liga Champions, Leao juga punya tabungan 1 gol dalam 4 penampilannya bersama Rossoneri. Sayangnya niatan Manchester City untuk memboyong Leao bisa dibilang hampir mustahil. Pasalnya saat ini AC Milan tak berniat menjualnya dan sudah menyiapkan kontrak jangka panjang pada Sporting CV tersebut. Milan berharap Tomori bisa pulih untuk duel krusial kontra Atletico. AC Milan berharap Fikayo Tomori bisa pulih dari cederanya untuk pertandingan krusial melawan Atletico Madrid di Liga Champions Kamis 25 November dini hari nanti. Tomori terpaksa dicoret dari skuad Rossoneri saat timnya menelan kekalahan dari Fiorentina Minggu 21 November dini hari kemarin setelah mengalami cedera selama latihan. Absennya pun berdampak besar bagi klub yang harus pasrah kebobolan 4 gol. Tak heran Stefano Pioli berharap ia bisa segera pulih. Milan akan menantang Atletico di Estadio Wanda Metropolitano tengah pekan ini. Laga tersebut menjadi pertarungan wajib menang bagi raksasa Serie A jika ingin menjaga peluang tipis mereka melaju ke babak 16 besar Liga Champions tetap hidup. Karena itulah kembali diperkuat pemain internasional Inggris tersebut bakal menjadi suntikan besar. Sebagaimana yang disorot oleh Milan News, absennya bek 23 tahun tersebut begitu terasa saat melawan La Viola mengingat ia bakal lebih cocok mengemban tugas meredam serangan Dusan Vlahovic, Alessio Romagnoli, dan Matteo Gabbia. Sejatinya merupakan pemain bertahan yang bagus, namun tidak untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan bintang muda Serbia. Milan benar-benar bernasib buruk awal musim ini. Dengan banyaknya kasus cedera yang menimpa mereka, akan tetapi mereka setidaknya berharap bisa menyambut kembali Tomori ke skuad mereka untuk duel tengah pekan ini. Kondisinya akan dievaluasi tim medis klub Selasa 23 November besok dan masih perlu dilihat apakah masalah pangkal pahanya sudah teratasi atau belum.